siap, doa mulai. Silakan baca Quran, silakan. Dengan doa yang kita bacakan dan lantunan ayat suci Al-Quran yang telah disampaikan oleh teman kita, mudah-mudahan hati kita yang resah-resah bisa tenang dan bisa mengikuti pelajaran dengan sebaik-baiknya. Amin. Baiklah, di sini Ibu akan absensi tentang kehadiran dari teman-temannya semua. Ada yang sakit, ada yang izin, atau yang tidak hadir. Agus Diagina, Ali Amran, Ikhwanul Fikri, Muhammad Al-Farid, Suci Rahmadani, Diego Nibrat, Satya. Alhamdulillah hadir seluruhnya pada hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, di sini Ibu dan kita semua akan melakukan Jadi intinya adalah untuk merelaksasi ataupun menguji daripada konsentrasi. Jadi sebelum kita speaking, kita lakukan selawat dulu kepada baginda Rasulullah SAW. Kita mulai. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi
Konsentrasi sudah belum? Berarti yang belum konsentrasi belum kurang siap untuk belajar. Nah, kita lihat. Mulai sendiri dulu ya. Ada ice breakingnya. Marina menari di atas menara. Coba sekali. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Ya? Nah, cukup ice breakingnya. Kalian melihat udah konsentrasi semuanya dan siap untuk belajar. Silakan duduk kembali. Pada hari ini kita akan membahas materi pelajaran yang akan kita tampilkan melalui diskusi adalah bahagian menghindari akhlak tercela, yaitu ada berpoya-poya, ria, sum'ah, apalagi takabur dan hasad. Materi kita yang lewat apa dah? Siapa yang bisa? Apa kaitan materi yang lewat dengan materi yang ada pada hari ini yang akan kita pelajari? Silakan. Kaitan materi sebelumnya dengan materi sekarang adalah jika orang memiliki iman yang kuat, maka ia tidak akan berperilaku berfoya-foya, ria, hasad dan takabur. Nah, itu adalah alhamdulillah jawabannya adalah sangat berkaitan, yaitu antara orang yang memiliki iman ya kan kuat dari segi hati, lisan dan perbuatan, maka ia akan terhindar dari perilaku tercela, yaitu berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur dan hasad. Baiklah, untuk materi hari ini kita akan masuk materi pertama, yaitu perilaku berpoya-poya dan ria. Jadi di sini akan diberikan kepada kalian pertanyaan pemantik. Nah, itu bagaimana pemahaman awal kalian tentang materi yang akan kita pelajari. Yaitu yang pertama berpoya-poya. Pernah nggak kalian berpoya-poya? Dalam segi apakah pernah berpoya-poya? Sudah bisa? Nah, silakan Nopal. Dalam makan dan minum, seseorang mengambil makanan pada suatu acara tasyakuran, tidak mempertimbangkan daya tampung perut. Dalam berbicara, berkata tidak penting baik secara langsung maupun di media elektronik. Dalam penampilan, memakai perhiasan emas di kedua tangan, leher, jari, dan kaki pada saat pertemuan warga. Itu adalah tadi bentuk yang berpoya-poya. Kemudian ada ria. Apa itu ria? Yang bisa? Ria adalah memanaskan atau mengerjakan kegiatan ibadah kepada orang lain supaya mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Tadi ada berpoya-poya. Ada yang pernah dengar berpoya-poya? Apa itu nak? Nah, silakan. Berfoya-foya adalah pola pikir, sikap, dan tindakan yang tidak seimbang atau melampaui batas dalam memperlakukan hal. Nah, itu adalah berpoya-poya. Nah, kemudian tadi ada ria. Ada yang pernah tahu ria itu terbagi berapa? Nah, silakan. Ria terbagi dua. Yang pertama ria dalam niat dan yang kedua ria dalam perbuatan. Kemudian tadi ada yang berpoya-poya. Ada yang bisa mencontohkan
mencontohkan berpoya-poya tadi? Satu contoh. Silakan. Contohnya adalah ketika saya pergi ke pesta, lalu saya mengambil banyak makanan dan saya tidak menghabiskannya. Ada yang pernah? Karena kita sangat sering sekali berpoya-poya tanpa kita sadari apa yang telah kita lakukan. Baik tadi berbicara, ternyata berlebihan berbicara itu sudah berpoya-poya. Maksud berlebihannya sesuatu hal yang tidak semestinya kita katakan. Nah, itu adalah termasuk ria tadi, adalah melakukan amal ibadah karena ingin dipuji orang lain. Itu adalah tentang pemahaman awal bagaimana itu materi akan kita pelajari. Selanjutnya adalah di sini Ibu akan menyampaikan TP, tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Yang pertama adalah mampu menganalisis apa itu berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Itu yang pertama. Apa yang pertama, nak? Takabur, hasad. Itu yang pertama. Jadi nanti itu tujuannya siswa mampu memahami apa itu berpoya-poya, apa itu ria, apa itu sum'ah, apa takabur, dan hasad. Yang kedua adalah mampu menghindari perilaku tercela, baik berpoya-poya, baik ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Mampu menghindari. Yang ketiga adalah siswa peserta didik mampu dia melaksanakan taat pada aturan, bekerja keras, serta penuh tanggung jawab. Itu adalah TP, tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam materi bab menghindari perilaku tercela. Ini adalah penampilan kelompok. Sebelum itu di sini Ibu akan bagi kelompok menjadi kelompok yang berbeda-beda tadi. Nah, sesuai dengan kemampuan yang telah dimiliki melalui tadi pertanyaan pemantik yang Ibu berikan. Ada pertanyaan? Tidak? Nah, baiklah. Sebelum kita tampilkan diskusi, silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Dipersilakan. Tidak. Untuk teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan dengan materi ini? Silakan, Sophia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Sanggatul Ma'af, perwakilan dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan. Sebutkan dampak negatif dari perbuatan riya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sofia Tumarwa, yaitu dampak negatif sifat riya. 1. Muncul rasa puas atas amalan telah dikerjakan. 2. Muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan. 3. Merusak nilai pahala dan dari suatu ibadah, bahkan bisa hilang sama sekali. 4. Mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain. 5. Mekal Sofia sudah memahami jawaban dari kami. Saya sampai terbawa memahami jawaban dari apakah masih ada pertanyaan? Silakan, Tasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Durasana. Saya perwakilan dari kelompok 1. Coba jelaskan kembali apa itu sum'ah. Setelah bahasa Sum'ah berarti milik berjenah.
kami yang akan dibacakan oleh Rizky. Mengenali sifat ria dan sum'ah. Secara bahasa, sum'ah berarti mendengarkan. Secara istilah, sum'ah yaitu memberitahu atau mendengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Sedangkan ria secara bahasa berarti menampakkan atau memperlihatkan. Secara istilah, ria yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Ria dan sum'ah merupakan sifat yang tercela, menyebabkan amal ibadah menjadi sia-sia. Sifat ria dan sum'ah bisa muncul pada diri seseorang pada saat melakukan ibadah ataupun setelah melakukannya. Seseorang yang bersifat ria dan sum'ah memiliki diri sebagai berikut. Satu, selalu menyebutkan amal baiknya tidak senang berpujian. Dua, melakukan hanya sekadar tiga, kadang-kadang melakukan amal ibadah apabila tidak dilihat oleh orang lain. Empat, melakukan amal ibadah sebatas apabila sedang berada di tengah khalayak ramai. Lima, amalannya selalu ingin dilihat dan didengar agar dipuji oleh orang lain. Enam, ekspresi amal berbeda ketika sedang dilihat atau tidak dilihat. Tujuh, tampak lebih rajin dan bersemangat dalam beramal saat mendapatkan sanjungan. Ibu sampaikan bahwasanya di materi tadi situ ada masalah yang harus kita selesaikan. Masalah tentang ria. Tadi ada yang masalah yang terjadi adalah banyaknya di antara umat muslim yang masih melakukan sifat ria, ya kan? Jadi masih banyak, itu masalah yang kita selesaikan. Satu masalah tadi harus kita selesaikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa menyampaikan apa cara masalah orang ria tadi? Melakukan ibadah dengan ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah satu perilaku akhlak mahmudah yang harus kita pahami dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi tadi kita dapat menyimpulkan bahwa kita tidak boleh menanamkan sifat ria dan sum'ah di dalam diri kita masing-masing. Oke. Ini materi yang akan telah kita bahas di pagi hari ini. Jadi di sini Ibu akan bantu menambahkan daripada tadi materi yang telah disampaikan, yaitu di mana ria adalah memperlihatkan amal ibadah kepada orang lain dengan berharap ingin dipuji. Yang kedua adalah di situ kita akan melakukan amal ibadah semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sum'ah memperdengarkan amal ibadah yang kita lakukan karena ingin dipuji. Jadi cara menghindarinya adalah dengan cara melakukan amal ibadah dengan sebaik-baiknya dengan penuh keikhlasan. Karena Rasulullah menyampaikan bahwasanya ria disamakan dengan syirik asghar atau syirik kecil. Jadi di sini
ini telah dibawakan oleh materi. Selanjutnya di sini Ibu akan kasih tugas kepada kalian, bukti bagaimana kalian memahami materi yang disampaikan oleh pemateri tadi mengenai ria dan sum'ah. Udah? Udah pas? Udah pas? Tidak ada yang kompromi. Silakan buat masing-masing. Telah mempelajari. Ya, silakan. Ya, tadi kita sudah berdiskusi mengenai akhlak tercela pada materi ria. Jadi dengan materi yang kita pelajari, kita akan mengambil kesimpulan apa yang dapat kita pahami dari materi yang kita pelajari yang akan kita terapkan nanti dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan TP materi kita dan pembelajaran. Sebelum menyimpulkan, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ini sudah teman membantu. Kesimpulannya adalah ketika kita beramal ibadah, janganlah kita bersikap ria, karena ria adalah pamer, memamerkan amal ibadah karena ingin dipuji. Kata Rasulullah, ria disamakan dengan syirik asghar, syirik kecil. Pernah suatu ketika Rasulullah pulang dari perang Badar, perang yang sangat besar sekali, peperangan yang terbesar yang dilakukan Rasulullah bersama para sahabat adalah perang Badar. Jadi di situ kata Rasulullah, kita telah kembali dari peperangan kecil menuju peperangan besar. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa perang kecil menuju perang besar? Kita kan sudah perang melawan kafir Quraisy. Apakah ada yang lebih besar dari ini? Maka kata Rasulullah, bahwasanya perang yang terbesar adalah perang melawan jihadun nafsi, perang melawan hawa nafsu. Ternyata perang yang paling besar melawan nafsu kita. Mampukah kita melawan nafsu yang buruk dan mampukah kita memperjuangkan nafsu yang baik? Oleh sebab itu, marilah kita beramal ibadah sesuai dengan perintah Allah karena ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan terhindar daripada perbuatan yang mengakibatkan kita syirik kecil, amal ibadah kita habis seluruhnya karena ada ria. Jadi mungkin ini pada materi hari ini. Untuk selanjutnya minggu besok kita akan membahas materi hasad. Materi yang akan kita pelajari masih sama akhlak tercela, hasad atau dengki. Jadi pada hari ini kita cukup sampai di sini. Silakan ditutup dengan berdoa. Silakan. Siap, mulai. Amin.